오늘도 역시 대중수술이었다. 난 이제 괴물이 되었다. 못 끝날 것 같아. 이제 복수심이 아니라 내 성격이 되었어. Perfilman Korea Selatan langsung naik daun ya, abis Parasite menang Best Picture di Piala Oscar. Nah, terkuaklah kalau film Korea Selatan itu sebenarnya banyak yang bagus-bagus, gak kalah sama Hollywood. Terus, di antara yang bagus-bagus itu, setuju gak sih kalau Oldboy adalah yang paling bagus? Ibaratnya tuh, kalau Parasite dalam tanda kutip telah merampok Piala Oscar yang seharusnya telah dimiliki lama oleh Oldboy. For your information, untuk masuk nominasi Piala Oscar, memang pihak film harus gencar melakukan yang namanya kampanye jelang pergelaran Piala Oscar. Nah, si produsen Parasite ini memang ngelakuin ini, marketing dan word of mouth di mana-mana. Hasilnya, opini member Academy Awards sebagai para voters ikut tergiring. Sedangkan Oldboy dulu mereka nggak ngelakuin kampanye semacam ini. Nah, berikut ini adalah alasan kenapa Oldboy layak disebut sebagai film terbaik Korea Selatan. And of course, ini isinya spoiler ya. Jadi, kalau kamu belum nonton, ya nonton dulu sana, baru kesini lagi. Cerita yang unik. Meskipun temanya tentang balas dendam, tapi pengembangannya benar-benar gak seperti film balas dendam pada umumnya, yang biasanya tuh motifnya karena keluarganya yang dibunuh atau sebuah pengkhianatan. Di sini tuh unik ya, dendam itu timbul karena dia dikurung 15 tahun tanpa alasan, tanpa tahu siapa dan kenapa. Sebaliknya, di kubu sebelah, dendam juga bukan akibat pembunuhan secara langsung, tapi ya akibat mulutmu harimaumu, hanya karena gosip yang mengakibatkan butterfly effect kepada kematian seseorang. Jadi tambah unik nih, dendamnya dibuat bukan cuma dari satu pihak, tapi terdapat di kedua pihak yang berseberangan. Jadi sama-sama saling ingin balas dendam. Masing-masing mereka pun memiliki cara mengeksekusi yang unik. Skripnya yang diungkapkan lewat kata-kata juga bagus banget. Twist ending. Sebuah film kalau bisa kasih twist ending tuh ya gimana gitu, lebih berasa spesial aja karena meninggalkan rasa shock jadi bakal teringat-ingat, dan membuat twist ending yang benar-benar unpredictable itu sulit. Twistnya juga nggak sembarangan twist lah, nggak cuma yang fan service gitu, tapi twist yang bagus meskipun harus set ending atau nggak berpihak pada penonton. Di sini twistnya sumpah edan banget dan banyak pula. First, Mido ternyata adalah anak Odesu. Second, Odesu minta hipnotis ngilangin memori. Itu artinya dia memilih untuk saling mencintai. Ini sama saja dia akhirnya jadi reinkarnasi Lee Woo-jin yang tetap mau melakukan hubungan meskipun itu terlarang. Ketiga, parahnya lagi nih, hipnotis yang di ending menurut saya malah menghasilkan kemungkinan terburuknya, yaitu Odesu yang hidup dalam dirinya adalah yang monster. Coba perhatikan baik-baik dalam kalimat yang dibilang oleh si tukang hipnotis. 몬스터가 뒤돌아 걷기 시작합니다. Yang berjalan ke depan adalah si monster. Nah, scene langkah kaki di salju dan Odesu udah beranjak dari kursinya itu artinya dia adalah yang si monster. Keempat, sepanjang film penonton digiring untuk menganggap bahwa ini adalah proses balas dendamnya si Odesu. Padahal ternyata Odesu merupakan bagian dalam rencana balas dendamnya si Lee Woo-jin. Acting yang luar biasa. Choi Min-sik paling dikenal ya lewat aktingnya di film Oldboy ini, karena memang di sini dia dominan banget. Aktingnya paling bagus, paling menonjol. Screen time dia juga durasinya yang paling banyak. Terus ekspresi dia juga variasi, mau sedih, mau marah, seneng, bingung, kaget, penasaran, muka jelek, dan lain-lain. Adegan laganya juga dia sendiri yang lakuin. Bahkan akting jadi anjing pun juga dijabaninya. Terus juga dia sangat total, sampai-sampai berani makan gurita hidup-hidup. Yes, adegan itu real, bukan CGI loh. Choi Min-sik adalah aktor yang kenyang awards, dan menurut saya di film ini adalah prime-nya si Choi Min-sik. Sinematografi level master. Jika kalian menilai baru Parasite inilah film Korea yang menyajikan sinematografi master level, kalian salah. Jauh sebelum Parasite telah ada Oldboy. Film-film Park Chan-wook sudah pasti menerapkan sinematografi yang levelnya master, bukan hanya standar umum yang mengandalkan kamera angle, lighting, lensa, atau color grading, seperti kebanyakan director of photography Hollywood dalam menghasilkan komposisi, depth, fokus, dan framing. Tapi, film ini sudah merambah ke movement kamera, set produksi, warna, pattern yang menghasilkan visual storytelling dan film note yang juga mendukung kondisi cerita dan karakter di scene tertentu.
Dalam film Oldboy, ada banyak sekali visual storytelling dan film note yang telah disematkan oleh tim produksi dan sinematografi, bahwa setiap shot itu direncanakan dan disusun dengan presisi dan detail. Bukan udah dari sononya terset begitu dan tinggal numpang syuting aja. Ada pepatah perfilman yang bilang, nothing in cinema is accidental. Visual storytelling ini nih yang sedikit banyak membuat Parasite menang Oscar. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru dari perfilman Korea. Sudah sepatutnya sebenarnya Oldboy juga layak mendapatkan piala Oscar. Berani, kontroversi, sadis, dan vulgar. Ya, filmnya tuh ratingnya extremely dewasa. Adegannya sadis-sadis, mukul, nusuk, darah di mana-mana, kekerasan yang sangat kental. Filmnya juga menyelipkan adegan dewasa dan berani mengambil tema incest yang kontroversi. Penonton akan dibuat mempunyai dua rasa yang berbeda setelah melihat endingnya. Pertama, rasa salut karena filmnya bagus banget, tapi juga nyesel karena kebenaran misteri film ini susah di-uninstall. Sukses di IMDb, Rotten Tomatoes, dan box office. Kedua angka di range 80-an ini bukti kalau filmnya dinilai bagus oleh kedua kubu. Akur nih, baik penonton awam maupun kritikus. Film ini perpaduan antara popcorn movie yang alur dan action thrillernya mainstream yang semua orang bisa mencerna, bahkan ada scene komedi-komikalnya, dan ditambah genre misteri yang menjadi cult jadi perbincangan orang-orang dan dikemas dengan nyeni alias art house. Banjir Award. Sudah pasti film sebagus ini digajar banyak penghargaan sebagai pengakuan. Kalau disebutin satu-satu, udah bakal cukup nih di sini. Beberapanya aja nih. Mereka menang di piala Oscar-nya Korea Selatan, yaitu Grendel Awards. Mereka menang di 5 kategori, termasuk sutradara dan aktor terbaik. Cult bagi saya adalah sebuah sebutan untuk film yang banyak dan terus-terusan diomongin oleh orang seluruh dunia. Kalau kalian nanya ke orang, film Korea apa sih yang bagus? Judul Oldboy pasti ada 1 atau 2 kali disebut dan diomongin orang-orang. One of the best one take shot. Ada banyak one take yang ikonik dalam perfilman, baik itu yang real maupun yang diedit seamless seolah-olah itu one take. Seperti kerusuhan dalam gereja di film Kingsman Secret Service atau di film Atomic Blonde-nya si Charlize Theron. Nah, Oldboy termasuk salah satunya, yaitu adegan fighting di koridor itu. Hebatnya lagi nih, itu dilakukan tanpa CGI, kecuali bagian ditusuk pisau. Dan disadari atau enggak, adegan itu syuting di tempat khusus yang dibuat sama dengan koridornya. Mereka harus seolah-olah dalam area yang sempit. Itu yang menyusahkan mereka untuk ngeroyok. Dan ini keuntungan battle one-on-one buat si Odesu, membuat perkelahian ini lebih rasional. Visual storytelling dan film note. Jam. Kenapa sering muncul scene yang ada jamnya? Kenapa harus toko jam? Yang menjadi usaha dari si ibu-ibu yang jadi kerabatnya? Bisa aja kan sebenarnya toko lain. Banyak pilihan. Tapi, filmmaker memilih toko jam bukan tanpa sebab. Melainkan, memang punya makna bahwa di film ini, karakter dalam film itu kayak waktu. Waktu yang berjalan, berlalu, itu adalah sesuatu yang nggak bisa dielakkan. Ya seperti karakter yang nggak bisa mengelak dari takdir. Dan jarum jam itu kemanapun dia bergerak, tetap nggak bisa kemana-mana. Berakhir di situ-situ terus. Kayak di penjara. Sama kayak Odesu yang keluar dari penjara kecil, namun akhirnya berada di penjara yang lebih besar. Kemanapun hidup dia diawasi sama si Lee Woo Jin. Puncaknya di ending, dia nggak bisa ngelakin takdirnya yang mengharuskan dia hidup dengan memorinya. Terpenjara kan? Hijau, merah, dan ungu. Ngomongin soal warna yang dipilih untuk film ini secara konsisten adalah kombinasi hijau, merah, dan ungu. Itu sebuah unsur kesengajaan, karena itu adalah simbol dari keinginan untuk maju, hijau, meskipun akan dipenuhi dengan kekerasan, merah, dan tragedi, ungu. Pattern alias pola, ini bagian dari estetika yang bisa sekalian jadi visual storytelling. Lihat pola wallpaper di kamar Mido, kamar Odesu, kamar hotel, di ruang terbengkalai, sapu tangan, hingga pola dari bungkus kado. Khusus bungkus kado, motifnya adalah refleksi garis-garis permata, mirip dengan lubang pecahan kaca, di mana Odesu ngintip kejadian incest si Lee Woo Jin. Sayap melambangkan kebebasan, bisa pergi terbang kemana aja nih. Dalam film, saat Odesu pertama kali diculik, yang tersisa hanyalah sayap tergeletak di jalan. Sebagai simbol, sejak saat itu, Odesu telah kehilangan kebebasannya. Monster. Odesu memakan gurita hidup adalah simbol dari monster yang image-nya kan suka makanan yang hidup-hidup. Sebenarnya kan bisa aja tuh dia pilih makanan yang lain, tapi kenapa harus di-set makanan hidup? Ya karena untuk mereferensikan monster dalam film ini. Seperti dialog dalam film ini bahwa Odesu adalah monster yang diciptakan oleh Lee Woo Jin. Sebaliknya, sebenarnya juga Lee Woo Jin menjadi monster bagi Odesu di kehidupan dia selanjutnya setelah dia mengetahui kebenarannya. Sementara kalau di kehidupan sebelumnya, Odesu adalah monster bagi Lee Woo Jin yang memakan hidupnya dan kakaknya. Selama 15 tahun, itu merupakan ibarat bahwa si monster dikurung dalam pikiran Lee Woo Jin selama itu. Di ending pun, saat Odesu dihipnotis, juga disebutkan tentang dirinya yang menjadi monster. Anjing.
Pria yang di atas gedung yang punya anjing putih, dan anjing tersebut mereferensikan Odesu yang menggonggong saat memohon kepada Lee Woo-jin. Dasi. Adegan Odesu memegang dasi pria di atas gedung juga direferensikan menjadi adegan Lee Woo-jin yang memegang tangan kakaknya di jembatan. Keduanya sama-sama berakhir dengan bunuh diri. Mulutmu harimau. Odesu merupakan karakter yang cerewet, terlalu banyak bicara, dan penyebar gosip. Akibatnya, sebagai hukuman, ia harus kehilangan lidahnya, telingamu, empatimu. Pengawal Lee Woo-jin sebenarnya adalah orang yang tahu semua yang dikatakan oleh Lee Woo-jin, tapi memilih untuk diam dan tidak mencegahnya. Maka, adegan telinganya kena tusuk adalah simbol hukuman untuk kebudakannya. Padahal, sebenarnya bisa aja kan adegan tusuknya di area lain, tapi filmmaker sengaja adegan tusuknya adalah ke telinga. Semua hal di atas kan sebenarnya bisa aja ya sang filmmaker tuh memilih adegan lain untuk ceritanya. Tapi dia tetap memilih untuk sengaja seperti itu karena memang sengaja untuk memiliki makna dan mendukung skenario-nya. Nothing in cinema is accidental. Semua terencana. Yang membedakan film itu spesial atau biasa adalah apakah rencananya well design atau sekedar yang penting jadi. Yang well design ya yang kayak gini nih. Biasanya butuh waktu buat mikir, mengeras otak, dan otak yang cerdas. Lalu gimana caranya biar punya otak yang cerdas? Ya isi dengan hal-hal yang cerdas pula. Tonton film-film berkualitas. Oke, sekian dulu video kali ini. Komen di bawah ya, film apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. And thanks for watching.